Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari-hari kalian senantiasa membahagiakan ya. Senantiasa sehat dan penuh dengan semangat. Hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester Gasal, yaitu tentang cerita fantasi. Ya. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu, apa sebenarnya cerita fantasi itu? Cerita fantasi atau teks fantasi adalah cerita yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan semata. Lalu ada beberapa unsur cerita fantasi. Di antaranya adalah dalam cerita fantasi selalu ada keajaiban, ada keanehan, dan ada kemisteriusan. Dalam hal ini, cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau alam, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan hal biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Selanjutnya, ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supranatural, atau futuristik yang membicarakan tentang masa depan. Dalam cerita fantasi biasanya juga menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya apa? Ya. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar yang masih ada dalam dunia sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi biasanya berpindah-pindah. Selain itu, cerita fantasi ini memiliki ciri diantaranya tokohnya unik. Biasanya memiliki kesaktian. Ya. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian-kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh
dapat ada pada waktu dan tempat yang berbeda. Zaman bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Dalam cerita fantasi itu bersifat fiktif, pastinya ya. Apa maksud ceritanya bersifat fiktif? Artinya cerita ini bukan kejadian nyata. Walaupun cerita fantasi bisa diilhami oleh latar belakang dunia nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tapi diberi tambahan fantasi atau khayalan agar cerita itu menarik. Yang terakhir, ciri dalam cerita fantasi adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Dan biasanya bukan bahasa formal ya. Itulah anak-anakku materi hari ini tentang cerita fantasi ya. Struktur atau hal apa yang ada di dalam cerita fantasi. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Kalian tetap belajar ya dalam situasi apapun. Tetap semangat. Semoga hari-hari kalian menyenangkan di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya kalian bisa banyak membaca tentang cerita fantasi yang bisa kalian ambil dari buku paket atau mungkin kamu bisa browsing. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.